Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Mantap. Oke deh, ibu harap kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar tentang apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, oke deh. Ibu akan memberitahu kalian kalau hari ini kita akan belajar tentang sudut. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan mengabsen dulu anak-anak ibu yang masuk pada pembelajaran pada kali ini. Coba, yang pertama, Khotijah Nur Fitriana, apakah hadir? Hadir, Ibu. Alhamdulillah hadir. Yang kedua, Dafa Haikal, apakah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya pada pembelajaran tentang sudut. Oke deh, tapi sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, angkat kedua tangan kalian. Kita mulai. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu mengenal satuan sudut. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengingat jenis-jenis sudut. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nama sudut. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu menuliskan besaran sudut. Nah, ada yang tahu nggak pengertian tentang sudut itu apa? Coba, ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Tahu nggak? Enggak. Yaudah, Ibu akan kasih tahu deh. Nah, sudut itu adalah dua garis lurus yang saling berpotongan di sekitar titik potongnya. Jadi di sini Ibu ada sudut A, B, C, di mana B-nya itu adalah titik sudut, kemudian garis BA itu adalah kaki sudut, dan juga garis BC itu kaki sudut. Kemudian yang dilingkarin tuh yang ada biru-birunya itu namanya daerah sudut. Next. Kemudian Ibu akan bertanya nih sama kalian. Coba, manakah yang disebut dengan sudut di antara gambar A sampai gambar E? Mana aja yang disebut dengan sudut? Coba, ada yang tahu? Coba Khotijah, apakah gambar A itu disebut dengan sudut? Termasuk sudut. Oke, betul sekali. Gambar A disebut dengan sudut. Coba Dafa, gambar B apakah itu disebut dengan sudut? Iya. Salah, gambar B itu bukan disebut dengan sudut ya, soalnya dia tidak mempunyai dua garis lurus yang saling berpotongan. Kemudian gambar yang C juga bukan dinamakan sudut karena tidak memiliki titik sudut. Nah, untuk gambar yang D dan gambar yang E itu disebut dengan sudut karena memiliki garis yang berpotongan dan juga mempunyai titik sudutnya. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua ada namanya jenis-jenis sudut. Di sini ada jenis-jenis sudut itu ada 4. Yang pertama ada namanya sudut lancip. Sudut lancip ini memiliki sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat. Jadi dia itu gak lebih dari 90. Cuma 89, sekian kayak gitu. Itu namanya sudut lancip. Kemudian yang kedua ada namanya sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku ini sudutnya pas di angka 90 derajat. Jadi dia itu nggak kurang dan juga dia itu nggak lebih. Kemudian yang ketiga ada namanya sudut tumpul. Sudut tumpul ini sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Jadi 90 sampai dengan 179 kayak gitu. Terus yang keempat ada namanya sudut lurus. Sudut lurus ini sudutnya pas di angka 180 derajat. Gimana kalian? Udah hafal belum sama jenis-jenis sudut ini? Benar, udah hafal? Udah, Bu, insya Allah. Oke deh, coba di next dulu.
Nah, selanjutnya ini ada namanya menamai sudut. Nah, coba Ibu pengen tanya nih, kalau misalnya tadi emang benar udah ngerti, coba dari Dava deh. Itu ada gambar pertama 62 derajat. Kalau 62 derajat itu termasuk sudut apa ya? Karena di atas 60 berarti sudut tumpul. Tadi udah bilang sudut tumpul itu sudutnya di atas 90 derajat. Kalau di bawah 90 apa namanya? Berarti lancip. Iya, betul sekali, namanya sudut lancip karena dia di bawah 90. Coba Khotijah, gambar kedua itu ada sudut 168 derajat. Itu namanya sudut apa ya? Sudut tumpul, Ibu. Iya, betul sekali. Yang kedua itu namanya sudut tumpul. Coba Dava lagi deh, 90 derajat. Itu namanya sudut apa ya? Siku-siku. Oke deh, good job. Selanjutnya ada sudut 94 derajat. Sudut apa itu ya, Khotijah? Siku, Ibu. 94 derajat. Di atas 90 itu apa ya? Sudut tumpul, Ibu. Ya, sudut tumpul. Nah, yang terakhir ada di situ ada sudut 12 derajat. Itu adalah sudut lancip. Jadi sudut sudut yang di atas 90 namanya sudut tumpul, sudut yang di bawah 90 namanya sudut lancip, yang pas itu 90, dan yang pas di 180 itu namanya sudut lurus. Oke, next. Nah, yang keempat itu ada cara mengukur besar sudut. Nah, kalian tahu nggak untuk mengukur besaran sudut itu menggunakan apa? Tahu Bu, nggak tahu kita. Jadi untuk mengukur besaran sudut itu kita menggunakan busur derajat. Nih, kalau kalian yang nggak tahu busur derajat itu kayak gimana, nih bentuknya kayak gini, setengah lingkaran, di mana sisi-sisinya itu ada angka 0 sampai dengan 180 derajat. Terus gimana sih Bu caranya untuk mengukurnya? Gimana caranya bisa dapat angka 12 derajat, 15 derajat, dan lain sebagainya. Jadi Ibu di sini nih punya contoh ada garis CAB, di mana titik A-nya itu kita pasin dulu di tengah-tengah busurnya nih. Ada kayak gambar yang sebelah kanan. Nanti dia bakal ketahuan deh angkanya. Jadi 60 derajat. Gimana kalian ngerti? Paham? Paham. Benar. Iya. Ya, coba sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Coba Khotijah untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang sudut, di mana sudut itu merupakan dua garis lurus yang saling berpotongan di sekitar titik potongnya. Lalu kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis sudut, yaitu ada sudut lancip, yaitu sudutnya kurang dari 90 derajat. Lalu ada sudut siku-siku, yaitu sudutnya itu lebih dari 90, sudutnya itu pas 90 derajat. Lalu yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Dan yang keempat yaitu ada sudut lurus, yaitu sudutnya pas 180 derajat. Lalu yang terakhir ada cara mengukur besar sudut, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu menggunakan busur derajat. Seperti itu, Ibu. Oke deh, terima kasih ya Khotijah udah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau misalnya kalian udah benar-benar ngerti, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu berbentuk Google Form, nanti kalian isi bersama orang tua kalian. Nanti di situ akan kelihatan siapa saja yang sudah mengerjakan dan yang belum mengerjakan. Oke? Secepatnya ya, nanti kalian kerjakan. Oke deh. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian.
Oke, kita berdoa ya. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.